شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimu shalihat wa bi dzikri habibi wa tanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalam ala asyrafil kainat wa sayyidi sadat nabina wa maulana Muhammad sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi qadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul ardina was samawati wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa abdim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad salatan taghfiru biyadz dzunub wa tuslihu biyal qulub wa tantaliqu biyal usub wa talinu biyas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita banyak-banyak memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana malam ini tidak lain dan bukan tujuan kita bersama-sama datang ke tempat atau disebut halaqah, yaitu majelis ilmu. Yang malam ini kita masih diberikan panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat untuk beribadat kepada Allah Ta'ala dan tidak menyia-nyiakan umur yang sangat singkat ini agar digunakan sebaik-baiknya untuk mendapatkan ridhanya Allah Ta'ala. Terutama yang paling diutamakan, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya Allah. Dan dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa keluarga kita, dosa saudara kita, famili kita yang berhubungan dengan kita semuanya, yang hidup maupun yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan yang di alam kubur mendapatkan keluasan kuburnya, mendapatkan satu siraman-siraman rahmat dari Allah Ta'ala, dan dapat naungan dari Nabi kita Muhammad SAW yang kelak akan dibangkitkan bersama-sama di padang mahsyar, dapat naungan yang dapat disebut syafaat utama, yaitu syafaat yang agung dari Allah Ta'ala yang diberikan pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menolong mereka semuanya. Dan mudah-mudahan beban-beban kita, dosa-dosa kita, kesalahan kita sengaja dan tidak sengaja, khususnya di dalam tahun-tahun yang sudah kita lalui, yaitu apalagi sekarang kita menginjak bulan Rajab, yaitu bulannya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah tidak menyia-nyiakan kita sekalian di dalam bulan Rajab ini, kecuali Allah sudah mencabut semua dosa-dosa kita dan mengampunkan semua kesalahan-kesalahan kita yang tidak terlepas dari kita ini, yang setiap hari, setiap saat pasti ada kesalahan-kesalahan, yang mana kesalahan itu disengaja atau tidak sengaja, yang semuanya ini tidak lain kecuali kita sebagai manusia yang lemah.
Maka dengan demikian mudah-mudahan kita semuanya hajat-hajat kita juga dikabulkan Allah Ta'ala, dan maksud-maksud yang kita datang ke tempat ini sesuai dengan niat masing-masing. Kalau niatnya untuk datang mencari ridha Allah, dapatlah ridha Allah. Kalau niatnya sementara untuk mencari dunia, dapatlah dunia itu. Kalau niatnya hanya untuk mencari jodoh di tempat ini, dapat pula lah itu niat itu. Tergantung dari niat masing-masing, yang kita harus memperbaiki niat itu untuk kepentingan kita sendiri. Mudah-mudahan niat itu terhimpun adalah semua untuk mencari ridhanya Allah Ta'ala. Amin. Salawat dan salam pujian-pujian itu tidak lain kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW dan para ahlinya, keluarganya dan sahabatnya semuanya. Kita yakin bahwa salawat itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Ta'ala, bahkan balasannya di dunia pun akan ditampakkan, apalagi di akhirat. Yang jelas di akhirat akan mendapatkan betul-betul, yaitu syafaat yang besar, pertolongan yang besar, sehingga kita semua digiring di dalam masyar itu dalam benderanya Rasulullah SAW, dan sampai kepada tujuan, yaitu apakah surga atau neraka. Kita yakin dijauhkan dari neraka itu dan masuk di dalam surga. Amin. Para hadirin hadirat Majelis Ta'lim Al-Munawarah yang kami cintai, kita sudah melanjutkan daripada ilmu tafsir, dan kita mengambil dari surat Al-Isra, surat ke-17 dari juz 15 ayat ke-71. Yang mana sebelumnya disebutkan, yaitu ayat yang 70. Walaqad karamna bani adama wa khalaqnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tabdila. Ini sebelumnya, yang artinya dan kami dan suku kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkat mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Jadi jelas anak cucu Adam ini adalah khalifah, artinya manusia yang paling sempurna daripada makhluk yang lain, termasuk golongan jin dan syaitan, malaikat. Itu manusia lebih diutamakan daripada yang lain. Tetapi bisa terjadi anak cucu Adam ini terhina, lebih hina daripada yang lain, dan lebih buruk lagi daripada binatang. Nah, ini ada pengecualian. Kalau diangkat mulia, ya bagus, tapi kalau direndahkan, lebih hina lagi daripada hewan. Ini artinya demikian. Kemudian ayat yang 71, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim faman utiya kitabahu bi yaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wa la yudlamuna fatila. Sadaqallahul maulana azim. Ingatlah pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, utia kitabahu biyamini,
Di tangan kanannya mereka akan membaca catatannya, yaitu yaqra'una, itu membaca dengan baik, dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Nah, siapa yang percaya demikian? Kalau kita mengambil pilihan manusia, golongan kanan atau golongan kiri, kalau sudah kitabahu biyaminihi, ini kitab, jadi ada kitab manusia ini. Kalau Nabi Musa, Nabi Daud namanya alwah, mushaf itu lembaran, alwah itu kitabnya. Kalau alwah itu dari Allah Ta'ala, tapi kalau kitab yang ditanyakan catatan. Di sini diletakkan kepada ketergantungan dari manusia itu, yaitu 3 perkara. Pertama dari niatnya, nih, kemudian yang kedua memperbaiki niatnya, ini 2. Yang ketiga melaksanakan niatnya. Jadi manusia ini tergantung dari 3 perkara ini. Bisa terjadi kita niat kita pertama adalah bagus, niat kita. Nah, di sini tidak berarti lolos dari niat, tidak berarti selesai niat itu. Begitu kita melakukan niat yang bagus, yang baik, di situ ada syaitan bin iblis bin jahannam laknatullah. Ini ada diiringi dengan iblis syaitan ini di hati kita, yaitu was-was, ragu-ragu. Ini kedua ini. Ini penghalang, al-hijab. Ini sudah bagus niat kita pertama, tapi ada yang kedua, yaitu diintip hati kita dengan syaitan yang akan menghancurkan dan merusak akidah itu, iman itu. Nah, bisa burung, bisa tidak jalan. Tidak dilaksanakan niat itulah, ini pekerjaannya syaitan. Jadi kita punya niat baik, misal satu contoh, kita niat sedekah. Ini niat bagus, bukan niat jahat. Tetapi masuk membisikkan khatirul syaitan. Khatir, ini bisikan, namanya khatir, itu bisikan. Masuk dalam hati, jangan. Ini pekerjaan yang paling mulia, tapi justru setan